semuanya, perkenalkan nama saya Tesalonika Sugian dengan NIM A1E122105. Saya dari program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Lingkungan Keluarga bagi Pendidikan Anak dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hamdi SPD MPD. Dalam video ini saya akan membahas materi dari pertemuan 2 sampai materi pertemuan yang ke-7. Materi yang pertama adalah konsep teori tentang lingkungan keluarga dalam pendidikan anak. Dasar teori lingkungan keluarga dalam pendidikan anak. Pendidikan berasal dari bahasa Yunani yang berarti pedagogi. Pendidikan adalah usaha sadar dan terus-menerus yang dilakukan individu dengan tujuan untuk memperbaiki moral dan melatih intelektual. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pada bab 1, tepatnya di pasal 1 ayat 13 menyebutkan bahwa pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Selanjutnya, dalam pasal-pasal 27 ayat 7 dipertegas juga bahwa kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dalam lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Pentingnya lingkungan keluarga dalam pendidikan anak juga dikemukakan lebih lanjut oleh Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, keluarga dalam pendidikan anak terdiri dari 4. Yang pertama adalah alam pendidikan yang permulaan, di mana maksudnya adalah pendidikan keluarga merupakan pendidikan yang pertama kalinya yang bersifat dari orang tua yang berkedudukan sebagai guru atau penuntut, sebagai pengajar, dan sebagai pemimpin bagi anak-anaknya. Yang kedua, dalam keluarga itu anak-anak dididik. Dalam keluarga anak-anak akan dididik bagaimana bersikap, bagaimana menghargai sesama. Yang ketiga, di dalam keluarga anak-anak juga berkesempatan untuk mendidik diri mereka sendiri. Karena di dalam hidup keluarga itu mereka tidak berbeda kedudukannya. Dan yang terakhir adalah bahwa dalam keluarga, orang tua sebagai guru atau penuntun, sebagai pengajar, sebagai pemberi contoh dan teladan bagi anak-anaknya. Lalu bagaimana sih pengertian dan ruang lingkup keluarga dalam pendidikan anak? Jadi, menurut Galfril dan Bromel, keluarga adalah jaringan orang-orang yang berbagi kehidupan mereka dalam jangka waktu yang lama, terikat dalam perkawinan darah, atau komitmen legal atau tidak, yang menganggap diri mereka sebagai bagian dari keluarga itu. Dan juga membagi pengharapan masa depan mengenai hubungan yang berkaitan. Sedangkan Mansur mendefinisikan bahwa pendidikan keluarga adalah proses pemberian nilai-nilai positif bagi tumbuh kembangnya anak sebagai fondasi pendidikan selanjutnya. Abdullah juga mendefinisikan pendidikan keluarga adalah segala usaha yang dilakukan oleh orang tua berupa pembinaan ataupun improvisasi untuk membantu perkembangan pribadi anak. Mulai hal dalam Abdullah membagi 3 fungsi keluarga dalam pendidikan anak. Yang pertama adalah fungsi kuantitatif. Jadi, keluarga tidak hanya berfungsi dalam memenuhi kebutuhan fisik seperti makanan, minuman, pakaian, maupun rumah. Akan tetapi, keluarga juga dituntut untuk menyediakan dan memfasilitasi ketersediaan dasar-dasar kebaikan berupa perilaku, etika, sopan santun, dan pembentukan karakter anak yang santun dan berakhlak. Yang kedua adalah fungsi selektif. Keluarga berfungsi untuk menyaring pengalaman anak dan ketidaksamaan posisi kemasyarakatan karena lingkungan belajar. Artinya, pendidikan keluarga juga berfungsi sekaligus untuk memerankan diri sebagai fungsi kontrol pengawasan terhadap diri anak akan berbagai informasi yang diterima anak dari lingkungannya, terutama anak belia hingga usia 5 tahun, yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman, sehingga diharapkan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh sebab itu, orang tua baik itu ayah maupun ibu berkewajiban untuk memberikan informasi yang baik terhadap anak. Yang ketiga adalah fungsi pedagogis. Fungsi pedagogis yaitu mewariskan nilai-nilai dan norma-norma. Artinya, pendidikan keluarga itu berfungsi untuk memberikan nilai-nilai yang berkaitan dengan aspek kepribadian anak. Tugas akhir pendidikan keluarga tercermin dari setiap
setiap perilaku dan kepribadian anak. Semakin baik perilaku anak, itu akan menggambarkan bahwa pendidikan dalam keluarganya itu juga baik. Bab selanjutnya, keluarga suatu lingkungan pendidikan. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama, karena dalam keluarga inilah anak akan mendapatkan bimbingan dan pendidikan. Dikatakan lingkungan pendidikan yang utama karena sebagian besar dari kehidupan anak adalah di dalam keluarga, di mana anak tumbuh lebih banyak di dalam keluarga. Di dalam lingkungan keluarga, anak-anak berinteraksi baik dengan kedua orang tuanya beserta segenap anggota keluarga lainnya. Maka mereka dengan sendirinya akan mudah memperoleh sentuhan pendidikan formal, baik berupa pembentukan ataupun pembiasaan seperti cara makan, tidur, bangun pagi, berpakaian, sopan santun, dan lain sebagainya. Dalam konteks pendidikan, keluarga dapat berperan dalam beberapa aspek, antara lain yang pertama adalah membangun nilai dan karakter. Keluarga adalah tempat pertama di mana anak belajar nilai-nilai dasar seperti kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, dan empati. Orang tua mengajarkan anak bagaimana berperilaku baik, menghargai orang lain, dan berinteraksi secara sosial yang positif. Dalam keluarga, anak juga akan mempelajari bagaimana tata krama, etika, dan berperilaku yang diterima dalam masyarakat seperti sopan santun, menghormati orang tua, berbagi dengan teman, dan disiplin. Yang kedua, dukungan pendidikan. Banyak nilai kehidupan dan pengetahuan yang dipelajari anak dalam keluarga, seperti keterampilan sosial, disiplin, dan nilai-nilai budaya yang diajarkan oleh orang tuanya ataupun anggota keluarga lainnya. Selain itu, keluarga juga dapat memberikan dukungan moral dan motivasi kepada anak untuk belajar dengan giat dan mencapai tujuan pendidikan mereka. Dukungan ini bisa berupa kata-kata penyemangat ataupun pengawasan terhadap aktivitas belajar, serta pemberian fasilitas yang mendukung prestasi belajar anak. Ketiga, lingkungan emosional yang aman. Keluarga memberikan rasa aman dan nyaman yang penting untuk perkembangan dan pertumbuhan emosional anak. Dengan lingkungan yang stabil dan penuh kasih sayang, anak dapat merasa lebih percaya diri dan siap untuk menghadapi tantangan di dunia pendidikan. Yang keempat, keluarga sebagai pembentukan karakter. Keluarga menjadi lingkungan pertama bagi anak di mana mereka belajar tentang bagaimana nilai-nilai moral dan etika. Orang tua juga memiliki peran penting dalam membentuk sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai seperti kejujuran maupun tanggung jawab, yang semuanya sangat berpengaruh dalam pendidikan anak. Yang kelima adalah pengembangan keterampilan sosial. Dari lingkungan keluarga, anak belajar banyak tentang bagaimana keterampilan sosial melalui interaksinya dengan orang tua ataupun anggota keluarga lainnya. Keterampilan ini penting untuk membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan masyarakat secara umum. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi pada pertemuan ketiga, yaitu pengertian tujuan, fungsi, materi keluarga, tanggung jawab anggota keluarga, dan pola asuh orang tua. Subbab yang pertama adalah pengertian keluarga. Pengertian keluarga menurut para ahli, seperti menurut Latipun 2021 menjelaskan bahwa keluarga adalah lingkungan sosial yang terbentuk erat karena sekelompok orang bertempat tinggal, berinteraksi dalam pembentukan pola pikir, kebudayaan, serta sebagai mediasi hubungan anak dengan lingkungan. Menurut Coleman dan Qureshi 2010, keluarga adalah sekelompok orang yang dihubungkan oleh pernikahan, keturunan, atau adopsi yang hidup bersama dalam sebuah rumah tangga. Selanjutnya, menurut Departemen Kesehatan 2020, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga serta beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di satu atap dalam keadaan saling bergantungan. Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah lingkungan sosial yang terikat dalam pernikahan dan tinggal dalam satu atap yang sama dipimpin oleh kepala keluarga. Bab yang kedua adalah tujuan dari berkeluarga. Dapat digarisbawahi bahwa tujuan berkeluarga adalah yang bersifat intern, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup keluarga itu sendiri. Dan ada tujuan ekstern ataupun tujuan yang lebih jauh, yaitu untuk mewujudkan generasi yang maju dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuan keluarga secara umum dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, unit dasar yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan individu. Yang kedua, sebagai perantara dan harapan setiap anggota keluarga dalam kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Yang ketiga, untuk menstabilkan kebutuhan kasih sayang, seksual, dan sosioekonomi. Yang terakhir adalah pembentukan identitas individu dan
perasaan harga diri individu. Baiklah, itu saja tujuan dari berkeluarga. Selanjutnya adalah fungsi keluarga dalam kehidupan. Banyak pendapat beberapa ahli yang memaparkan tentang fungsi dari keluarga dalam kehidupan. Seperti menurut Weiss 2003, fungsi keluarga adalah sebagai konstruk multidimensional yang merefleksikan aktivitas dalam berinteraksi keluarga dalam menjalankan tujuan penting, yaitu menjaga pertumbuhan dan kesejahteraan dari masing-masing anggota dan mempertahankan integrasinya. Fungsi keluarga menurut WHO ada 5 fungsi. Yang pertama itu fungsi biologis. Fungsi biologis itu seperti upaya bereproduksi, pemelihara dan membesarkan anak, memberi makan, mempertahankan kesejahteraan dan rekreasi. Yang kedua adalah fungsi ekonomi. Keluarga memenuhi kebutuhan sumber penghasilan, menentukan alokasi sumber yang diperlukan, serta menjamin keamanan finansial. Yang ketiga, fungsi psikologis, yaitu menyediakan lingkungan yang mampu meningkatkan perkembangan kepribadian yang alami, yang bertujuan untuk melindungi psikologis secara optimal. Yang keempat, fungsi edukasi, yaitu mengajarkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kepada anggota keluarga. Yang kelima, fungsi sosiokultur, yaitu melaksanakan transfer nilai yang berhubungan dengan perilaku, bahasa, dan tradisi ataupun adat. Selanjutnya ada juga fungsi keluarga menurut Friedman, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, fungsi afektif. Yang kedua, fungsi sosialisasi peran. Yang ketiga, fungsi reproduksi. Yang keempat, fungsi memenuhi kebutuhan fisik dan perawatan. Yang kelima, fungsi ekonomi. Dan yang terakhir adalah fungsi pengontrol ataupun pengatur. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi keluarga merupakan sejauh mana interaksi keluarga dalam menjalankan tugasnya dengan tetap dan dapat mengupayakan kesejahteraan dan perkembangan sosial, fisik, dan psikologis masing-masing anggota keluarga. Sebab selanjutnya adalah tanggung jawab anggota keluarga, ayah, ibu, dan anak. Tanggung jawab anggota keluarga baik ayah, ibu maupun anak sangat penting untuk memastikan keberlangsungan dan keharmonisan dalam keluarga. Setiap anggota keluarga tentunya memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, namun saling berkaitan satu sama lain. Tanggung jawab ayah. Ayah biasanya memiliki peran utama dalam memberikan perlindungan, keamanan, dan stabilitas ekonomi dalam keluarga. Adapun tanggung jawab seorang ayah meliputi yang pertama, memberikan nafkah. Ayah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, yaitu dengan bekerja untuk memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Yang kedua adalah mendidik dan membimbing anak. Ayah memiliki peran penting dalam mendidik dan membimbing anak-anak, baik dalam aspek moral, sosial, maupun spiritual. Ayah juga harus memberi contoh yang baik dan menjadi panutan bagi anak-anaknya. Yang ketiga, menjadi pelindung dan pengayom. Ayah harus melindungi keluarga dari ancaman luar dan menjaga keharmonisan dalam keluarga. Sebagai kepala keluarga rumah tangga, ayah juga bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang. Nah, selanjutnya tanggung jawab ibu. Ibu memiliki peran yang sangat sentral dalam keluarga, terutama dalam hal pengasuhan dan pendidikan anak. Adapun yang menjadi tanggung jawab ibu antara lain, yang pertama, mengasuh dan merawat anak. Ibu berperan utama dalam merawat anak-anak, baik dalam aspek fisik, emosional, maupun psikologis. Dalam hal ini, tanggung jawab ibu termasuk memberikan makan, menjaga kesehatan, dan memberi perhatian yang penuh kepada perkembangan anak-anak. Yang kedua, mendidik dan membentuk karakter anak. Ibu seringkali menjadi orang yang pertama mengajarkan nilai-nilai dasar kehidupan, seperti kasih sayang, kejujuran, disiplin, dan rasa hormat. Peran ibu dalam pendidikan sangat besar, baik dalam mengajar hal-hal praktis maupun dalam memberikan bimbingan moral dan sosial. Yang keempat, menjaga keharmonisan keluarga. Ibu seringkali menjadi penyeimbang dalam keluarga, menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga, dan menjadi tempat curhat atau pengaduan bagi suami dan anak-anak. Ibu juga harus mengelola waktu dan energi untuk memenuhi berbagai peran di dalam rumah tangga. Yang keempat, menjadi pendamping suami. Ibu harus berperan aktif dalam mendukung dan membantu suami, baik dalam keputusan-keputusan rumah tangga, pendidikan, anak maupun dalam menjaga kesejahteraan keluarga. Yang kelima, yaitu mengatur keuangan keluarga. Selain membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga,
Ibu juga berperan dalam pengelolaan keuangan sehari-hari, seperti menyusun anggaran, membeli kebutuhan rumah tangga, dan memastikan pengeluaran keluarga tetap terkontrol. Tidak hanya orang tua yang memiliki tanggung jawab, akan tetapi anak juga tentunya memiliki tanggung jawab. Meskipun anak-anak masih dalam tahap belajar dan berkembang, mereka juga memiliki tanggung jawab dalam keluarga. Adapun yang menjadi tanggung jawab anak meliputi yang pertama, menghormati orang tua. Anak harus menghormati, menghargai, dan mendengarkan nasihat orang tua. Penghormatan ini penting untuk menjaga hubungan yang harmonis dan membangun ikatan kasih sayang dalam keluarga. Yang kedua, menjaga sikap dan perilaku yang baik. Anak bertanggung jawab untuk menjaga sikap dan perilaku yang baik, baik di rumah, di sekolah, maupun dalam lingkungan masyarakat. Ini mencakup kedisiplinan, sopan santun, dan tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh orang tua. Yang ketiga, mempelajari dan menghargai nilai-nilai keluarga. Anak harus belajar tentang nilai-nilai yang diajarkan dalam keluarga, seperti pentingnya kerja keras, kejujuran, dan tanggung jawab, serta saling tolong-menolong. Nilai-nilai ini akan membentuk karakter anak di masa depan. Yang keempat, membantu pekerjaan rumah tangga. Anak juga memiliki tanggung jawab untuk ikut serta membantu pekerjaan rumah tangga sesuai dengan usia dan kemampuannya. Nah, apabila setiap anggota keluarga bisa memenuhi tanggung jawabnya masing-masing, maka diperkirakan keluarga tersebut akan menjadi lingkungan yang sehat dan harmonis. Subbab yang terakhir adalah jenis pola asuh yang diterapkan orang tua dalam keluarga. Pola asuh jika dilihat dari katanya terdiri dari dua, yakni pola serta asuh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola bermakna sebagai corak, sistem, bentuk, cara kerja, sedangkan kata asuh bermakna merawat dan mendidik. Menurut Harlock, pola asuh adalah cara orang tua dalam mendidik anak, yaitu upaya orang tua yang diwujudkan berupa penataan lingkungan fisik, lingkungan sosial anak, pendidikan anak, dialog dengan anaknya, kontrol terhadap perilaku anak, serta penentuan nilai-nilai moral terhadap anaknya. Adapun jenis pola asuh menurut Harlock ada 3 jenis. Yang pertama itu pola asuh otoriter. Nah, pola asuh otoriter ditandai dengan cara mengasuh anak dengan aturan-aturan yang ketat dari orang tua. Seringkali memaksa anak untuk berperilaku seperti dirinya atau seperti orang tua. Kebebasan untuk bertindak atas nama diri sendiri itu dibatasi. Yang kedua adalah pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis ini ditandai dengan adanya pengakuan orang tua terhadap kemampuan anak. Anak diberi kesempatan untuk tidak selalu tergantung pada orang tuanya. Dalam pola asuh demokratis ini, anak diberikan kebebasan namun atas dasar persetujuan dari orang tua. Nah, yang selanjutnya adalah pola asuh permisif. Pola asuh permisif ini ditandai dengan cara orang tua mendidik anak yang cenderung bebas. Anak dianggap sebagai orang dewasa ataupun muda. Ia diberi kelonggaran seluas-luasnya untuk melakukan apa saja yang dikehendaki. Namun bukan berarti orang tua lepas tangan terhadap anak. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi pada pertemuan yang keempat. Dengan materi jenis dan karakteristik keluarga dan anggota keluarga atau keluarga kecil dan keluarga besar. Nah, dalam materi ini memiliki 4 subbab pembahasan. Nah, yang pertama itu subbab jenis-jenis dan karakteristik keluarga dan anggota keluarga. Jenis-jenis keluarga itu dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah keluarga tradisional. Bentuk keluarga tradisional menunjukkan sebuah keluarga yang memiliki struktur tetap dan utuh. Keluarga tradisional dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah keluarga inti. Keluarga inti merupakan sebuah keluarga yang anggota keluarganya itu hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang tinggal dalam satu atap. Yang kedua adalah keluarga besar. Keluarga besar ini merupakan keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak, yang dilengkapi juga dengan keberadaan ataupun interaksi dari orang tua ayah ataupun pihak dari ibu. Yang ketiga, keluarga orang tua tunggal ataupun single parent. Jadi jenis keluarga tunggal ini adalah keluarga dengan orang tua yang hanya terdiri dari seorang ayah ataupun ibu. Yang keempat adalah jenis keluarga pasangan inti. Jenis keluarga pasangan inti ini biasanya dalam keluarga ini hanya terdapat pasangan suami istri tanpa adanya anak. Nah, itulah jenis keluarga dalam keluarga tradisional. Selanjutnya ada keluarga modern.
Pada umumnya, dalam keluarga modern memiliki struktur di mana peran anggota keluarga telah dimulai dan mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Adapun bentuk keluarga modern menurut Sussman dan Mechlin adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebuah pasangan orang tua dalam keluarga yang memiliki anak namun tidak ada pernikahan. Yang kedua, pasangan yang berada dalam satu atap dan hidup bersama tanpa adanya suatu ikatan pernikahan atau sering disebut dengan kumpul kebo. Yang ketiga adalah gay atau keluarga yang lesbian. Nah, keluarga jenis ini sebenarnya dilarang di Indonesia karena dianggap melanggar norma-norma yang berlaku. Yang keempat adalah keluarga komuni, yang di dalamnya terdapat lebih dari satu pasangan monogami dengan memiliki anak yang saling berbagi fasilitas, sumber, serta memiliki pasangan. Adapun beberapa karakteristik keluarga menurut Burgess, yang pertama adalah keluarga terdiri dari orang-orang yang terikat oleh perkawinan dan keturunan. Yang kedua, anggota keluarga yang tinggal bersama dalam satu atap atau mereka anggap sebagai rumah mereka sendiri. Yang terakhir adalah keluarga menghidupkan kembali dan membangun kebiasaan budaya tertentu yang diwarisi dari budaya umum yang biasa dianut dalam keluarga. Hal yang hampir sama juga diungkapkan oleh McIver dan Page dalam karakteristik umum keluarga, yaitu yang pertama berasal dari hubungan perkawinan. Karakteristik yang kedua, lembaga yang sengaja dibentuk dan dipelihara. Yang ketiga, sistem tata nama termasuk perhitungan garis keturunan. Keempat, ketentuan ekonomi yang dibentuk oleh anggota kelompok dengan tujuan juga untuk memiliki keturunan. Dan yang terakhir, merupakan tempat tinggal, rumah atau rumah tangga bersama yang tidak akan dipisahkan dari kelompok keluarga. Subbab yang kedua, variasi sistem perkawinan. Keluarga adalah sebuah sistem terkecil yang ada dalam masyarakat yang merupakan agen sosialisasi primer untuk mengenalkan nilai, norma, aturan, dan adat yang diterapkan dalam keluarga. Beberapa sistem perkawinan antara lain, yang pertama, sistem perkawinan monogami. Sistem monogami adalah suatu asas perkawinan di mana si suami tidak menikahi perempuan lain, begitu juga dengan istri tidak menikahi laki-laki lain di saat waktu yang bersamaan. Jadi singkatnya, monogami ini merupakan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan lain. Yang kedua, sistem perkawinan poligami. Sistem perkawinan poligami adalah seorang pria yang memiliki ikatan pernikahan dengan beberapa wanita atau seorang perempuan yang memiliki ikatan perkawinan dengan beberapa laki-laki. Yang ketiga, sistem perkawinan endogami. Sistem perkawinan endogami adalah perkawinan yang dilaksanakan pada satu masyarakat yang memperbolehkan anggotanya menikah dengan sesama anggota dalam masyarakat tersebut. Yang keempat, sistem perkawinan eksogami. Sistem perkawinan eksogami adalah perkawinan yang dilakukan oleh anggota masyarakat di luar dari anggota masyarakatnya sendiri. Dan yang terakhir adalah sistem perkawinan poliandri. Poliandri adalah suatu sistem perkawinan di mana seorang wanita yang memiliki lebih dari satu suami pada saat yang bersamaan. Dalam sistem ini, para suami biasa berasal dari keluarga yang sama ataupun berbeda, dan mereka hidup bersama dengan satu istri. Nah, subbab yang ketiga, anak dalam keluarga monogami dan poligami. Ciri khas perkawinan monogami adalah bentuk perkawinan di mana seorang individu hanya menikah dengan satu pasangan atau dalam satu. Ciri khas dari perkawinan monogami adalah bentuk perkawinan di mana seorang individu hanya menikah dengan satu pasangan dalam satu waktu. Anak dalam perkawinan monogami akan memberikan nilai yang positif bagi anak. Ada beberapa nilai positif perkawinan monogami bagi anak. Yang pertama, stabilitas emosional. Anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang lebih stabil secara emosional karena tidak ada persaingan atau perbandingan antara ibu ataupun ayah. Yang kedua, keterikatan yang kuat. Anak-anak cenderung memiliki ikatan yang lebih kuat dengan kedua orang tua karena perhatian dan kasih sayang tidak terbagi. Yang ketiga, model peran yang jelas. Anak-anak memiliki model peran yang jelas dari kedua orang tua, yaitu seorang ayah dan seorang ibu, tanpa adanya ayah tiri ataupun ibu tiri.
Yang keempat, identitas yang lebih kuat. Dengan memiliki dua orang tua yang konsisten dalam kehidupan mereka, anak-anak cenderung memiliki identitas yang lebih kuat. Lalu, bagaimana sih anak dalam perkawinan poligami? Dalam kehidupan bermasyarakat, pada umumnya terlihat bahwa praktek poligami lebih banyak memberikan dampak negatif bagi anak bila dibandingkan dengan hal positifnya. Dampak negatifnya sudah dapat diperkirakan, yaitu anak tidak betah di rumah, hilangnya tokoh idola, kehilangan kepercayaan diri, berkembangnya sikap agresif, dan permusuhan serta bentuk-bentuk kelainan lainnya. Keadaan itu akan diperparah dengan anak yang memasuki lingkungan yang kurang mendukung. Seperti yang kita tahu bahwa dalam perkawinan poligami ini, si ayah maupun ibu memiliki pasangan lain yang tentunya akan memberikan dampak yang tidak baik terhadap anak. Sebab keempat, anak dalam keluarga endogami dan eksogami. Pertama, saya akan membahas bagaimana anak dalam keluarga endogami. Sistem perkawinan endogami dianggap menjaga kesinambungan garis keturunan, memastikan keabsahan status sosial, dan mempertahankan warisan keluarga atau harta benda dalam lingkup keluarga yang lebih terbatas. Dampak positif dan negatif pernikahan endogami sangat beragam dalam penerapannya. Dampak positif dari pernikahan endogami diantaranya jelasnya keturunan yang dihasilkan dibandingkan dengan menikah dengan seseorang di luar hubungan kekerabatan keluarga. Adapun dampak negatifnya adalah retaknya hubungan kekerabatan yang ditimbulkan jika rumah tangga yang dibangun dari pernikahan keluarga yang dibangun dari pernikahan endogami ini berakhir pada perceraian, tidak menambah saudara atau kerabat, dan keluarga terlalu ikut campur dalam hubungan rumah tangga. Nah, selanjutnya, anak dalam keluarga eksogami. Anak dalam keluarga eksogami merujuk pada anak yang lahir dari pasangan yang berasal dari latar belakang sosial, budaya, atau etnis yang berbeda. Secara sederhana, eksogami ini adalah kebiasaan atau pola kawin yang terjadi antar individu dari kelompok yang berbeda, baik itu dalam hal suku, agama, ras, atau bahkan dalam konteks yang lebih luas seperti kelas sosial ataupun wilayah geografis. Adapun anak dalam pernikahan eksogami ditunjukkan dengan ciri sebagai berikut. Yang pertama, kebingungan identitas. Anak-anak dari keluarga eksogami mungkin mengalami kebingungan identitas karena harus menggabungkan dua budaya atau agama yang berbeda. Yang kedua, diskriminasi atau prasangka. Yang ketiga, konflik budaya di rumah. Yang keempat, tekanan untuk memilih. Dan yang terakhir, tidak diterima secara penuh. Nah, saya akan menjelaskan materi dalam pertemuan yang kelima. Manajemen keluarga serta mewujudkan keluarga yang sehat jasmani dan rohani. Sebab yang pertama, keluarga sehat. Menurut teori ahli Bronfenbrenner, kesehatan individu dalam keluarga dipengaruhi oleh interaksi dalam sistem mikro atau keluarga inti, meso lingkungan sosial, dan makro lingkungan budaya. Keluarga sehat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan psikologis anggota keluarga. Dalam temuan penelitian Shapiro dan kawan-kawan menemukan bahwa intervensi berbasis keluarga yang menekankan komunikasi terbuka dan dukungan emosional efektif dalam mengurangi stres dan kecemasan, meningkatkan kesehatan mental, serta memperkuat hubungan keluarga. Contoh dalam keluarga sehat itu di sebuah keluarga mengadakan sesi komunikasi terbuka setiap malam, di mana setiap anggota keluarga akan berbicara tentang masalah yang sedang mereka hadapi. Ciri-ciri keluarga sehat. Psikologi keluarga. Menurut Bowen Family System Theory, keluarga sehat adalah keluarga yang mampu menyeimbangkan kemandirian dan keterikatan antar anggota keluarga. Keluarga ini biasanya mampu berfungsi secara adaptif dalam menghadapi stres tanpa menimbulkan disfungsi antar anggota lain. Dalam temuan hasil penelitian, menurut Olson dan Goral, keluarga sehat adalah keluarga yang memiliki tingkat kohesi tinggi, terlibat secara emosional tetapi tetap menghargai individualitas dan fleksibilitas dalam peran,
menunjukkan adaptabilitas yang lebih baik terhadap perubahan dan tekanan hidup. Contohnya dalam keluarga B, meskipun anak-anak telah beranjak remaja dan memiliki aktivitas sendiri, namun mereka tetap merasa dekat dengan orang tua dan sering berdiskusi bersama ketika salah satu anggota keluarga mengalami kesulitan. Itulah ciri-ciri dari keluarga sehat, di mana mereka tetap saling mendukung tanpa merasa terjebak dan terlalu bergantung. Subbab yang kedua, konsep pembinaan keluarga sehat dan bahagia. Pengertian keluarga sehat dan bahagia, strategi dalam mewujudkan keluarga sehat dan bahagia. Konsep pembinaan keluarga sehat dan bahagia. Psikologi positif menurut Martin Seligman mengemukakan pendapat bahwa keluarga bahagia adalah keluarga yang anggotanya mampu mengembangkan emosi secara positif, memiliki tujuan yang bermakna, dan mencapai pencapaian yang positif bersama. Menurut temuan hasil penelitian Fredrickson menunjukkan bahwa emosi positif dalam keluarga tidak hanya membantu dalam menjaga hubungan yang sehat, akan tetapi juga membangun resiliensi keluarga. Contohnya, dalam suatu keluarga, kita sebut saja keluarga C, selalu memastikan memberikan apresiasi kepada anggota keluarga atas keberhasilan yang diraihnya. Nah, strategi dalam mewujudkan keluarga sehat dan bahagia. Dalam pendidikan kesehatan perspektif psikologis, menurut Squarger, perubahan perilaku sehat dalam keluarga memerlukan fase motivasi ataupun kesadaran akan resiko serta fase tindakan atau membuat rencana dan melaksanakan perubahan. Dalam konseling keluarga, pemahaman tentang pentingnya kesehatan mental dan fisik sering menjadi landasan untuk mengubah perilaku hidup sehat. Dalam penelitian relevan, Archer dan Prokaske menemukan bahwa keluarga yang tereduksi mengenai dampak psikologis dari gaya hidup tidak sehat lebih termotivasi untuk melakukan perubahan. Pendekatan konseling perilaku membantu keluarga mengatasi hambatan psikologis dan meningkatkan kebiasaan hidup sehat. Contohnya, dalam keluarga D menjalani sesi konseling keluarga di mana mereka belajar tentang pentingnya pola makan sehat dan bagaimana perubahan kecil dalam rutinitas harian dapat memperbaiki kesejahteraan fisik dan mental seluruh anggota keluarganya. Nah, bagaimana sih membangun komunikasi yang baik? Menurut perspektif psikologis satir, melalui konseling keluarga, bahwa komunikasi yang sehat adalah dasar bagi hubungan keluarga yang bahagia. Dalam penelitian relevan, Friedman menunjukkan bahwa keterampilan komunikasi efektif seperti mendengarkan dengan aktif dan empati berkontribusi dalam menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan mengurangi kecemasan anggota keluarga. Contohnya, setiap anggota keluarga menggunakan metode komunikasi empatik yang dipelajari dari sesi konseling. Benar-benar mendengarkan satu sama lain tanpa menginterupsi. Subbab yang ketiga, melakukan planning, organizing, direction atau leading, controlling, dan coordinating. Proses manajemen dalam mewujudkan keluarga sehat dan bahagia terdiri dari beberapa proses. Yang pertama itu planning. Planning atau perencanaan menurut goal setting theory. Planning atau perencanaan menurut teori ahli goal setting theory menekankan perencanaan yang efektif memerlukan tujuan yang jelas, spesifik, dan terukur. Dalam konteks keluarga, perencanaan yang baik mencakup kesejahteraan fisik dan mental dengan menetapkan tujuan bersama yang melibatkan seluruh anggota keluarga. Menurut penelitian yang relevan, Schumann dan kawan-kawan menunjukkan bahwa keluarga yang membuat rencana hidup bersama termasuk merencanakan kebiasaan yang sehat dan rutinitas keseharian memiliki hubungan yang lebih stabil. Contohnya, keluarga F menetapkan rencana tahunan untuk kesehatan, seperti merencanakan liburan keluarga untuk rekreasi. Nah, dengan menjadwalkan pemeriksaan kesehatan rutin dan menentukan hari-hari khusus bersama keluarga. Yang kedua adalah organizing ataupun pengorganisasian.
Menurut teori ahli Bowen, dibutuhkan distribusi tanggung jawab terhadap peran setiap individu sehingga setiap anggota merasa dihargai dan terlibat dalam mencapai tujuan bersama. Menurut penelitian yang relevan, Minusin, pembagian peran dan tanggung jawab berhubungan dengan berkurangnya stres dan konflik keluarga. Contohnya, dalam keluarga G, setiap anggota diberi tanggung jawab yang spesifik. Hal ini tidak hanya mengurangi beban kerja, akan tetapi juga memberikan rasa keterlibatan kepada setiap anggota keluarganya. Yang ketiga adalah proses directing ataupun leading, pengarahan dan pemimpinan. Berdasarkan teori ahli Carl Rogers, dalam konteks keluarga harus bersifat non-direktif, di mana orang tua ataupun pemimpin keluarga memberikan ruang bagi anggota keluarga untuk berekspresi dan berkembang sesuai dengan potensi mereka, namun tetap memberikan arahan dalam batasan yang jelas. Berdasarkan penelitian relevan yang dilakukan oleh Gottman, menemukan bahwa pemimpin keluarga yang efektif adalah mereka yang mendengarkan kebutuhan dan perasaan dari setiap anggota keluarga, serta memberikan contoh yang positif melalui perilakunya. Contohnya, dalam keluarga, orang tua tidak hanya memberi perintah kepada anak-anak, tetapi juga bertanya tentang keinginan dan harapan mereka. Ketika anak merasa didengarkan, mereka cenderung lebih kooperatif dan harmonis dalam interaksi sehari-hari. 4. Proses controlling ataupun pengendalian. Menurut teori ahli Bandura, pengendalian dalam keluarga terkait dengan kemampuan memonitori dan mengevaluasi perilaku masing-masing anggota keluarga. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Miller dan Rolinick, bahwa pendekatan evaluasi yang bersifat kolaboratif dalam keluarga lebih efektif dalam menciptakan perubahan perilaku yang berkelanjutan. Contohnya, setiap bulan suatu keluarga mengadakan pertemuan keluarga untuk membicarakan apa yang menjadi keberhasilan dan apa yang perlu diperbaiki tanpa saling menyalahkan. Yang kelima, proses coordinating atau koordinasi. Menurut teori ahli Minusin, dalam pendekatan struktural family therapy menekankan bahwa koordinasi peran dalam keluarga sangat penting untuk menjaga struktur yang stabil dan menghindari ketidakfungsian. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Walsh juga menemukan bahwa pentingnya koordinasi dalam keluarga untuk mengatasi tantangan bersama. Keluarga yang mampu bekerja sama dalam menghadapi stres lebih cenderung memiliki tingkat resiliensi yang tinggi. Contohnya, dalam keluarga J menggunakan jadwal harian di mana setiap anggota tahu kapan harus melakukan tugas tertentu. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi dalam pertemuan 6. Kewajiban dan hak anggota keluarga, komunikasi dalam anggota keluarga, dan konflik dalam keluarga, penyebab, dampak, serta solusinya. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan tanggung jawab masing-masing yang harus dilaksanakan dan diterima. Kewajiban dan hak setiap anggota keluarga saling terikat antara satu sama lain, di mana suami harus melindungi dan memberikan nafkah, istri diharapkan untuk patuh dan menjaga keharmonisan rumah, dan anak menaati dan menghormati orang tuanya. Bab yang pertama, kewajiban dan hak anggota keluarga. Kewajiban suami. Suami berkewajiban untuk memimpin keluarga, mencari dan memberi nafkah, bertanggung jawab akan ketenangan, keselamatan dan kesejahteraan keluarga, mendidik anak dengan penuh rasa kasih sayang dan tanggung jawab, menciptakan kedamaian ataupun ketenangan jiwa dalam keluarga, memilih lingkungan yang baik bagi anggota keluarga, serta menjadi suami yang baik untuk istri dan ayah, baik untuk anak, serta menjadi suami yang baik untuk istri dan ayah yang baik untuk anak. Selain kewajiban tersebut, ayah juga memiliki hak. Yang pertama itu ditaati ataupun dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Yang kedua, dibantu dalam pengelolaan rumah tangga. Yang ketiga, ayah berhak diperlakukan dengan baik dengan penuh cinta kasih dalam memenuhi kebutuhan fisik, biologis maupun psikisnya. Dan yang terakhir adalah ayah berhak untuk dijaga citranya dan nama baik oleh seluruh anggota keluarga. Kewajiban ibu atau istri.
Yang pertama, patuh dan taat pada suami sesuai dengan norma agama dan susila. Yang kedua, memberi kasih sayang kepada seluruh anggota keluarga. Yang ketiga, mengatur dan mengurus rumah tangga. Yang keempat, merawat, mendidik dan melatih anak-anak. Yang kelima, memelihara, menjaga keharmonisan keluarga. Dan yang terakhir, istri berkewajiban untuk menjadi istri yang baik untuk suami dan ibu yang baik untuk anak. Adapun yang menjadi hak ibu atau istri, yang pertama mendapatkan nafkah yang baik dari hasil kerjaan suami yang baik. Yang kedua, mendapatkan pendidikan ataupun bimbingan. Yang ketiga, mendapat perlindungan, keselamatan dan ketentraman. Yang keempat, mendapat kasih sayang dari seluruh anggota keluarga. Dan yang kelima, dihargai, dipatuhi serta mendapatkan komunikasi yang sehat dari anggota keluarganya. Lalu apa sih yang menjadi kewajiban dan hak anak? Kewajiban hak anak pertama, menaati dan menghormati kedua orang tuanya. Yang kedua, berperilaku baik dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya. Yang ketiga, bersikap yang berdasar kasih dan sayang. Yang keempat, bakti kepada kedua orang tuanya. Hak anak sendiri meliputi: 1. Mendapatkan perlakuan yang baik dari anggota keluarga. 2. Nama dan citra yang baik. Yang ketiga, rasa aman. 4. Kasih sayang. 5. Pendidikan, bimbingan, serta arahan yang baik. Dan yang keenam, terpenuhinya kebutuhan. Subbab yang kedua, komunikasi dalam keluarga. Komunikasi dalam keluarga merupakan hal yang penting karena menjadi dasar interaksi dalam keluarga. Komunikasi dalam keluarga dapat menjadi kunci untuk mencegah munculnya masalah ataupun konflik. 3 kata kunci dalam komunikasi. Yang pertama, sender atau komunikator. Komunikator adalah orang yang memberikan pesan. Yang kedua, message atau pesan, yaitu isi dari komunikasi yang disampaikan. Dan yang ketiga, desender atau komunikan. Berikut adalah beberapa manfaat utama komunikasi dalam keluarga. Yang pertama, memperkuat hubungan keluarga. Komunikasi yang baik memungkinkan untuk merasa lebih dekat satu sama lain antara anggota keluarga. Yang kedua, mengatasi konflik dengan damai. Komunikasi efektif untuk membantu menyelesaikan konflik tanpa adanya pertengkaran yang merugikan. Yang ketiga, membuka ruang untuk dukungan emosional. Dalam situasi problematika seperti penyakit ataupun kehilangan, dengan adanya komunikasi dapat membantu dalam mengungkapkan perasaan dan mencari dukungan. Yang keempat, membentuk keterbukaan. Keterbukaan dalam keluarga menciptakan lingkungan yang sehat untuk pertumbuhan dan perkembangan anggota keluarga. Yang kelima, pemecahan masalah bersama. Dengan adanya komunikasi yang baik, memungkinkan keluarga untuk bekerja sama dalam menemukan solusi untuk masalah yang mungkin timbul. Selanjutnya saya akan menjelaskan subbab pada bagian yang ketiga. Selanjutnya saya akan menjelaskan subbab yang ketiga. Problematika dan konflik yang sering terjadi dalam keluarga. Adanya perselisihan, ketegangan, ataupun munculnya kesulitan-kesulitan lain di antara dua belah pihak atau lebih. Dalam sebuah keluarga, konflik sangat rentan sekali terjadi karena keluarga itu kan tinggal dalam sebuah atap. Hal tersebut tentunya akan memungkinkan besar terjadinya sebuah konflik. Ada beberapa problematika atau konflik yang sering muncul dalam keluarga. Yang pertama, masalah komunikasi. Komunikasi merupakan tantangan umum dalam kehidupan keluarga. Jika keluarga mengalami keheningan tanpa interaksi komunikasi, hal ini dapat menjadi tanda adanya suatu problematika ataupun konflik. Yang kedua, konflik antara anak dan orang tua. Konflik tetap mungkin terjadi karena adanya tuntutan yang mencerminkan harapan dan keinginan orang tua terhadap perilaku, sikap, dan yang terakhir adalah kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. KDRT sering terjadi pada istri yang mencerminkan bentuk pengontrolan yang dilakukan oleh laki-laki yang dipengaruhi oleh permasalahan dalam rumah tangga. Subbab yang keempat, faktor penyebab konflik dalam keluarga.
Menurut Guru Selvi 2020, faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya konflik dalam rumah tangga yang pertama adalah perbedaan pendapat atau argumen. Perbedaan pendapat sering terjadi dalam rumah tangga terkait dengan anak, misalnya mengenai cara mendidik dan batasan-batasan yang harus diberikan kepada anak. Yang kedua adalah kecemburuan pasangan, ketidakpercayaan terhadap pasangan. Nah, selanjutnya saya akan membahas materi dalam pertemuan 7, sistem perkawinan dan pendidikan anak. Subbab yang pertama, dalam materi ini ada 1, 2, 3 subbab. Nah, selanjutnya saya akan membahas materi dari pertemuan 7, sistem perkawinan dan pendidikan anak. Dalam materi ini saya akan memaparkan 3 subbab. Saya akan memaparkan 3 subbab pembahasan. Yang pertama, anak dalam keluarga matrilineal dan patrilineal. Matrilineal berasal dari kata matri yang artinya ibu dan lineal yang artinya garis, sehingga berarti garis ibu. Sistem perkawinan matrilineal yaitu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis keturunan ibu, di mana kedudukan anak perempuan lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan anak laki-laki. Dalam pewarisan, dalam sistem keluarga matrilineal, keturunan dan warisan mengikuti garis ibu, bukan garis ayah. Ini berarti bahwa anak-anak dalam keluarga matrilineal diidentifikasi dan terhubung dengan ibu mereka, dan hak-hak mereka seperti warisan dan status sosial akan diperoleh melalui ibu, bukan dari ayah. Menurut Ira Damayanti Putri, dalam masyarakat matrilineal, harta dibedakan menjadi 2, yaitu harga pusaka tinggi dan harga pusaka rendah. Harga pusaka tinggi ini adalah harta warisan yang diteruskan dari garis keturunan ibu dari nenek moyang sebelumnya. Sedangkan harta pusaka rendah adalah harta yang didapatkan oleh orang tua. Harta pusaka rendah ini bisa diwariskan kepada anak laki-laki, tetapi harta pusaka besar tidak bisa, hanya boleh digariskan oleh keturunan perempuan. Sistem perkawinan matrilineal biasanya terdapat di Minangkabau, Enggano, dan Timor. Lalu bagaimana dengan sistem perkawinan patrilineal? Patrilineal berasal dari 2 kata. Yang pertama, pater yang artinya ayah, dan linea yang berarti garis. Jadi, patrilineal ini berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah. Penganut sistem perkawinan patrilineal di Indonesia antara lain dalam suku Batak, suku Renjang dan suku Gayo, serta banyak suku lainnya seperti suku Arab yang penganut sistem perkawinan patrilineal di Indonesia diantaranya suku Batak, suku Renjang, dan suku Gayo. Dalam sistem patrilineal, peran laki-laki lebih dominan dalam pembagian warisan, sehingga hanya anak laki-laki yang diakui sebagai pewaris. Dalam keluarga patrilineal, anak laki-laki dan perempuan memiliki peran yang berbeda. Dengan anak laki-laki seringkali dipandang sebagai penerus utama dalam hal warisan dan status. Anak perempuan meskipun penting dalam menjaga kehormatan keluarga, biasanya lebih dipersiapkan untuk menjadi bagian dari keluarga suami setelah menikah. Anak laki-laki memiliki tanggung jawab besar dalam melanjutkan dan mempertahankan warisan keluarga.
Subbab yang kedua, anak dalam keluarga Subbab yang kedua, anak dalam keluarga matrilokal dan patrilokal. Matrilokal yaitu pasangan suami istri yang tinggal bersama atau di daerah. Matrilokal adalah pasangan suami istri yang tinggal bersama atau di daerah yang sama dengan kerabat garis keturunan ibu atau istri. Dalam keluarga matrilokal, pasangan suami istri akan menetap di keluarga atau saudara pasangan perempuan, di mana seorang laki-laki yang telah menikah akan tinggal bersama dengan keluarga barunya dengan waktu yang lebih lama. Peran anak dalam keluarga matrilokal yang pertama sebagai penerus garis keturunan, yang kedua warisan, yang ketiga identitas sosial, yang keempat pendidikan, dan yang kelima pernikahan, yang dimana itu lebih dominan dilakukan oleh anak perempuan. Nah, berbeda dengan sistem perkawinan patrilokal, biasanya diterapkan oleh daerah yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, di mana garis keturunan diambil dari pihak ayah. Keluarga patrilokal adalah pasangan suami istri yang tinggal bersama atau di daerah yang sama dengan kerabat garis ayah. Peran anak dalam keluarga patrilokal yang pertama, pendidik dan pengasuh anak. Peran anak dalam keluarga patrilokal yang pertama, pendidik dan pengasuh anak. Dalam keluarga patrilokal, anak-anak tinggal bersama keluarga besar pihak ayah setelah pernikahan. Anak-anak, terutama anak laki-laki, akan lebih sering berada di bawah pengaruh orang tua laki-laki. Yang kedua, identitas sosial dan nasab. Dalam keluarga patrilokal, nasab atau garis keturunan mengikuti pihak ayah. Ini berarti bahwa anak laki-laki dianggap sebagai bagian dari keluarga ayah. Hal ini berarti bahwa anak-anak baik itu laki-laki maupun perempuan dianggap sebagai bagian dari keluarga ayah dan diidentifikasi dengan nama keluarga dari ayah, atau biasanya itu pakai marga. Mantap. Nah, pernikahan dalam keluarga patrilokal. Anak-anak yang menikah Yang ketiga, pernikahan dalam keluarga patrilokal. Anak-anak yang menikah akan membawa istri mereka dan kembali ke rumah keluarga ayah, memperkuat ikatan antara keluarga dan keluarga besar pihak ayah. Sementara anak perempuan biasanya akan menikah dan pindah ke rumah keluarga laki-laki atau suaminya. Subbab yang terakhir, anak dalam keluarga besar dan keluarga inti. Seperti yang sudah saya paparkan di PPT sebelumnya, bahwa keluarga besar adalah keluarga yang mencakup tidak hanya ada orang tua dan anak, akan tetapi juga ada kakek nenek, paman, bibi, sepupu, dan anggota keluarga lainnya, yang memberikan lingkungan yang lebih luas bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Peran anak dalam keluarga besar antara lain, yang pertama, penerus tradisi dan budaya. Dalam keluarga besar, anak-anak sering dididik untuk meneruskan tradisi, nilai, dan budaya yang diturunkan dari generasi sebelumnya. Yang kedua, pembantu dalam tugas keluarga. Anak-anak mungkin dilibatkan dalam berbagai tugas rumah tangga dan pekerjaan, terutama ketika anggota keluarga yang lebih tua membutuhkan bantuan. Yang ketiga, interaksi sosial yang luas. Anak dalam keluarga besar seringkali memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan berbagai usia dan karakter. Hal ini memungkinkan kemampuan sosial dan adaptasi yang lebih tinggi terhadap anak. Yang keempat, penerima dan pemberi dukungan emosional. Anak-anak di keluarga besar dapat menerima dukungan emosional dari kerabat seperti paman, bibi, atau kakek nenek, terutama saat orang tua sedang tidak bersedia. Dalam keluarga inti atau keluarga yang terdiri dari orang tua dan anak yang hidup bersama dalam satu
Selanjutnya, bagaimana sih anak dalam keluarga inti? Perlu kita pahami, keluarga inti ini adalah bentuk keluarga yang paling umum dan merupakan struktur dasar dalam pembentukan yang lebih besar, di mana keluarga inti ini hanya terdiri dari orang tua dan anak-anaknya. Peran anak dalam keluarga inti, yang pertama, fokus pada pengembangan diri. Anak dalam keluarga inti biasanya didorong untuk mengembangkan minat dan bakat individu karena orang tua lebih berfokus pada mereka. Yang kedua, peran sebagai anggota yang mandiri. Dalam keluarga inti, anak-anak seringkali diajarkan untuk mandiri sejak dini. Mereka mungkin diberi tanggung jawab seperti merapikan kamar sendiri atau membantu pekerjaan ringan yang membantu mereka mengembangkan kemandirian. Yang ketiga, pengaruh yang intens dari orang tua. Karena lebih sedikit anggota keluarga yang tinggal bersama, anak-anak mungkin menerima pengaruh utama dari orang tua. Pola asuh, nilai, dan kebiasaan sehari-hari mereka umumnya terbentuk dari interaksi dengan orang tua langsung. Yang keempat, pembangunan hubungan emosional yang mendalam. Dalam keluarga inti, hubungan antara orang tua dan anak biasanya lebih intensif karena tidak ada kekerabatan lain yang tinggal bersama. Ini dapat menciptakan ikatan emosional yang kuat antara anak dan orang tua. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.